Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Niswahila Badiu dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan pada tubuh manusia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian keterampilan mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Bapak Sutarjo, MPD. Tubuh dapat melindungi diri dari serangan patogen karena adanya imun atau sistem pertahanan dalam tubuh. Jadi, sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenali, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Sistem pertahanan tubuh memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Benda asing tersebut dapat berupa mikrob penyebab penyakit atau patogen, misalnya seperti virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Kemudian menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak atau debris sel untuk perbaikan jaringan, serta mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikrob patogen satu dengan yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan beberapa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Adapun mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini diperoleh melalui beberapa cara, yaitu pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh berupa pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. Yang kedua, respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Yang ketiga, fagositosis, yaitu suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikrob atau partikel asing. Adapun sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Adapun mekanisme dari sistem pertahanan spesifik adalah antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh. Nah, antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada patogen sel asing atau sel kanker. Sedangkan antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Selanjutnya, sel asing yang antigennya telah diikat oleh antibodi akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Oleh karena jenis antigen pada setiap kuman penyakit bersifat spesifik, diperlakukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Nah, beberapa cara kerja antibodi dalam inaktivasi antigen yaitu netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi. Nah, antibodi juga dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Adapun respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Sedangkan kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Nah, vaksin adalah siapan antigen yang diberikan secara oral, yaitu melalui mulut atau melalui suntikan untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan. Jenis kekebalan ini juga dapat diperoleh dengan pemberian air susu pertama atau kolostrum yang mengandung banyak antibodi.
Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Kekebalan pasif ini berlangsung singkat tetapi berguna untuk penyembuhan secara cepat. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu seperti udang. Kedua ada autoimunitas yang merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Nah, autoimunitas ini dapat mengakibatkan beberapa kelainan yaitu diabetes mellitus, myasthenia gravis, Addison's disease, lupus, dan radang sendi. Dan yang ketiga ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu salah satu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau disebut HIV. Daya tahan tubuh penderita AIDS akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.